Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'du. Al-Mukarramun para alim ulama, wabil khusus Bapak Kiai Hamdan Ashrafi, jajaran pengurus masjid, ustadz ustadzah di lingkungan Masjid Al-Huda, serta ibu-ibu dan bapak-bapak, emas-emas, adik-adik semua jamaah sholat isya dan tarawih yang senantiasa dimuliakan Allah. Alhamdulillah, sampai malam yang ke-8 ini Allah masih memberikan kita panjang umur, sehat walafiat, iman Islam yang kuat, menjalankan ibadah puasa, tarawih, tadarus dan ibadah Ramadan yang lain dengan penuh semangat. Mudah-mudahan sampai akhir Ramadan kita masih diberikan kuat. Amin ya robbal alamin. Hadirin jamaah sholat isya tarawih rahimakumullah. Di antara amaliyah, ibadah dan yang lain-lain yang kita lakukan sepanjang hayat, khususnya di bulan yang penuh berkah Ramadan ini, ada salah satu amaliyah yang sangat disenangi oleh Allah di luar amaliyah kita yang rutin, baik itu dalam bentuk ibadah fisik maupun non fisik. Dalam sebuah hadis Rasulullah bersabda, Ani bin Abbas radhiyallahu anhuma qala, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Inna ahabbal a'mal ba'dal faraid idkhalus surur 'alal muslim. Rawahu Tabrani al hadis au kama qala. Dalam sabda tersebut Rasulullah menegaskan bahwasannya di antara amal-amal kita, ibadah-ibadah kita, ada salah satu hal perilaku kita yang Allah itu sangat senang selain ibadah-ibadah fardu. Kalau fardu pasti Allah pasti senang kalau kita menjalankannya, melaksanakannya. Dan Allah pasti murka kalau kita meninggalkannya. Kemudian ibadah sunnah juga seperti itu. Allah sangat senang kalau kita umat Islam banyak menjalankan sunnah Rasulullah SAW. Dan Allah tidak terlalu suka kalau kita meninggalkan sunnah. Apakah gerangan ibadah dan perilaku tersebut? Adalah idkhalus surur 'alal muslim, menyenangkan hati saudara kita seagama atau saudara kita yang tidak seagama tapi tidak membenci agama kita. Idkhalus surur atau membuat orang bahagia, membuat orang senang, itu ada dua macam. Yang pertama dengan materi, kalau kita punya apa-apa kita kasih, kita bagi, kita beri. Yang kedua dengan sikap dan perilaku, kita tidak bersikap yang membuat orang lain tidak senang dan tidak suka. Dicontohkan oleh beliau Rasulullah SAW dalam sebuah kisah. Suatu saat beliau diberikan hadiah oleh seorang janda yang tidak terlalu kaya. Kemudian Rasulullah mengicipi hadiah tersebut
berupa buah-buahan. Para sahabat di sekitarnya tidak dikasih sama sekali. Padahal kalau kita ketahui bahwasanya Rasulullah itu adalah salah satu makhluk Allah, utusan Allah yang paling dermawan di muka bumi. Di kesempatan itu Rasulullah tidak berbagi. Pokoknya dikasih buah oleh seorang janda itu, seorang janda yang tidak kaya itu, kemudian dimakan sendiri. Ya, entah itu sampai habis atau enggak, yang jelas pokoknya dimakan. Ya. Kemudian Rasulullah mengucapkan terima kasih, alhamdulillah buahnya enak. Ya. Dengan senang hati seorang perempuan tersebut pergi meninggalkan beliau Rasulullah SAW. Terus apa yang terjadi? Sahabat pada saat itu protes. Wahai Rasulullah, kenapa engkau tidak berbagi, tidak memberi kepada kami hadiah dari perempuan tersebut? Sementara kami melihat di depan mata kami engkau mengicipi, memakan, menikmati hadiah tersebut dengan lahapnya. Kemudian Rasulullah menjelaskan, wahai para sahabatku, ketahuilah wahai para sahabatku, bahwasannya buah pemberian dari perempuan tadi rasanya sangat masam. Bagaimana seumpama aku kasih atau aku beri kepada kalian semua, pasti kalian semua tidak akan suka atau bahkan menunjukkan raut muka yang masam pula kepada si pemberi. Begitulah keluhuran akhlak dan budi beliau Rasulullah SAW, hanya demi menyenangkan seseorang yang dikasih, beliau menutupi kekurangan dari hadiah tersebut. Itu contoh menyenangkan orang, membahagiakan orang yang tidak berupa materi. Dan di kisah yang lain, suatu saat Allah memberikan ampunan kepada seorang laki-laki pendosa. Jibril diperintahkan oleh Allah, wahai Jibril, ampunilah dosa laki-laki yang baru meninggal itu, atau dosa laki-laki itu yang dosanya sangat banyak. Berikanlah ampunan atas rahmatku. Kemudian Rasulullah terheran-heran dan bertanya kepada malaikat Jibril, wahai malaikat Jibril, kenapa gerangan seorang laki-laki yang banyak dosa kok tiba-tiba Allah memberikan ampunan? Kemudian malaikat Jibril menjawab, ketahuilah wahai Rasulullah, bahwasannya laki-laki tersebut walaupun banyak dosanya, kurang amalnya, kurang ibadahnya, tapi laki-laki tersebut sangat perhatian kepada anak-anaknya yang masih kecil. Setiap pulang dari bepergian atau dari kerja, laki-laki tersebut senantiasa membawakan oleh-oleh atau buah tangan berupa apapun yang bisa membuat dan membuat anak-anaknya yang masih kecil tertawa kegirangan menyambut kedatangan bapaknya. Walaupun oleh-oleh itu atau buah tangan itu tidak terlalu berharga, tapi bisa membuat anak-anaknya senang. Dengan hal tersebut maka Allah dengan kemurahannya, dengan maghfirahnya memberikan ampunan disebabkan karena laki-laki tersebut suka membahagiakan hati putra-putrinya yang masih kecil. Itu yang masih kecil diberikan buah tangan, dibahagiakan hatinya, disenangkan hatinya, Allah memberikan ampunan. Apalagi kalau bapak-bapak ini sering-sering memberikan hadiah kepada ibu-ibu, setiap bulan memberikan sesuatu yang berharga, setiap Ramadan, setiap Lebaran memberikan THR yang sangat banyak. Itu pasti
Allah akan lebih mengampuni dosa bapak-bapak sekalian. Mudah-mudahan hadirin rahimakumullah, kita semua diberikan limpahan rizki, kita semua diberikan kemurahan hati, sehingga kita mudah untuk membahagiakan orang lain dalam bentuk apapun, baik dalam bentuk materi maupun yang bukan materi. Semoga Allah meridhoi kita dan memberikan keberkahan kita di bulan yang mulia dan penuh berkah ini. Sampai akhir Ramadan nanti, ibadah kita, puasa kita, semua diterima dan diberikan keberkahan. Kita bisa menemui Ramadan berikutnya. Amin ya rabbal alamin. Sedikit yang kami sampaikan mudah-mudahan dapat bermanfaat kepada diri kami pribadi dan kepada seluruh jamaah. Apabila banyak salah khilaf kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.